Pak, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat di Lombok, Pak? Pak, Pak, Itu DPW NTB gimana? buat apa, Pak? Anda kan sebagai Bupati matiin. Lalu Ahmad Zaini. Lalu Ahmad Zaini. Pak, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat di Lombok, Pak? Pak, Itu DPW NTB gimana? buat apa, Pak? Anda kan sebagai ketua. Pada tanggal 20 Juli 2026, tim mengamankan sejumlah 19 orang di wilayah Lombok Barat dan dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob NTB. Selain itu, tim juga mengamankan 1 orang di wilayah Jakarta, yang kemudian dari 19 orang di Lombok, itu 8 orang diantaranya dibawa ke KPK. Itu ada Saudara LAZ selaku Bupati, Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, Saudara LRI Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Saudara LFA selaku ADC dari Bupati, Saudara STW selaku ADC dari Saudara SUD, Saudara SAM SAM selaku Driver SUD, Saudara JUN selaku Bendahara CVDKK, dan Saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang diamankan di wilayah Jakarta. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti apabila di total kurang lebih 9,06 miliar, 9 miliar 60 juta ya, dengan rincian sebagai berikut. Tadi ada uang tunai dari pencairan yang dilakukan oleh Saudara SUD di rekeningnya itu senilai 1,25 miliar. Kemudian ada uang tunai di rumah Saudara JUN selaku Bendahara CVDKK, itu ada sekitar diamankan 20 juta. Uang dalam rekening CVDKK sendiri itu ada senilai 489 juta. Kemudian turut diamankan juga sertifikat, ini kepemilikan aset dari Saudara LAZ, senilai 2,75 miliar. 1 unit mobil merek Toyota Alphard, ini juga diamankan, kalau dinilai sekitar 1,225 miliar. Ada juga barang bukti kwitansi pembelian tanah milik istri LAZ, senilai 3,325 miliar. Dari barang bukti tersebut yang nanti akan dikembangkan dalam proses penyidikan berikutnya oleh tim penyidik, bahwa kemudian ada penerimaan lainnya selain tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh saudara SUD dan saudara LAZ. Di antaranya tahun 2025 diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari saudara LAZ di momen menjelang Lebaran, ini kurang lebih 500 juta sampai 750 juta. Selanjutnya masih di tahun 2025 SUD meminta bantuan saudara LRI selaku Kadis PUPR untuk mengumpulkan uang fee dari proyek dinas PU dan digunakan untuk kepentingan bupati yang dikelola oleh saudara SUD secara cash. Kemudian pada bulan Maret 2026 SUD juga menerima uang sebesar 250 juta. Dan pada April 2026 menjelang Lebaran, Kadis PUPR melalui saudara drivernya juga memberikan 100 juta kepada saudara SUD. Dari uang-uang yang diterima LAZ, diduga banyak digunakan untuk pembelian aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Ini juga nanti jadi fokus aset recovery oleh tim penyidik. Bahwa selain LAZ dan SUD, saudara LAZ dan SUD juga menempatkan uang sebesar 2,25 miliar di SSM. Ini rumah sakit di Lombok Barat dengan modus pembelian saham atau kemudian dibungkus lagi dengan istilah uang operasional bupati. Ini juga masih akan terus didalami aliran-aliran dan sumber dananya serta keterlibatan para pihak di rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang sah, kecukupan 2 alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM. Yang ketiga saudara ALG selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI. Terkait dugaan kebenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, saudara LAZ bersama-sama saudara SUD disangkakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf I. Selain itu, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat, saudara LAZ bersama-sama dengan saudara SUD juga sebagai penerima dilapis dengan persangkaan pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar. Sementara terhadap saudara ALG sebagai pihak pemberi disangka telah melanggar ketentuan dalam pasal 605 atau 606 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru tahun 2026. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung hari ini tanggal 21 2026 sampai dengan 9 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tanah Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih, KPK. Terakhir, dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada rekan-rekan Dimob NTB, Angkasa Pura I, dan insan pers serta seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, KPK juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan atau mencatut baik secara individu atau lembaga KPK untuk dapat mengurus penanganan perkara-perkara di KPK. Ini biasanya kerap terjadi dan kami sering mendapatkan laporan ketika ada peristiwa tertangkap tangan. Itu biasanya pihak-pihak sudah mulai bergerilya dan kami
pada kesempatan kali ini mengingatkan, dan ini tolong rekan-rekan juga menyampaikan sebagai edukasi ke masyarakat, bahwa kami baik secara individu dan lembaga tidak pernah atau tidak akan menerima pengurusan perkara selain dalam konteks penegakan hukum, baik itu di pengadilan maupun dalam konteks penyidikan. Jadi KPK menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara itu dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian secara detail untuk peristiwa kronologis tertangkap tangannya terkait perkaranya.